Majelis Ulama Indonesia ditanya oleh Kiai Samsul Arifin, Buya, ketika duduk sama-sama, ini mau dibuat Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Walaupun stempelnya sekarang sudah mulai bingung, stempel siapa yang mau dipakai? Udah kita pakai stempel lama Majelis Ulama Indonesia, nolok stempel sejen macam itu, ya kan? Itu ulama kita yang masih sikot di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Buya, ini Muhammadiyah, satunya tokoh Nahdlatul Ulama. Kata Kiai Samsul Arifin, ini Majelis Ulama untuk siapa? Kiai, sesuai dengan namanya, majelis atau majelasnya ulama, berarti yang duduk di dalamnya ulama. Oh, kalau begitu kata Kiai As'ad, saya tidak boleh duduk di sini karena saya tidak masuk kriteria ulama. Berarti biar Buya Hamka saja yang boleh duduk di sini dengan kiai yang lain. Apa kata Buya Hamka? Kiai, kalau Kiai As'ad tidak merasa sebagai ulama, apalagi sekedar Buya Hamka. Padahal ini pengarang-pengarang kitab-kitab tafsir Buya Hamka, ya kan? Kalaulah Kiai As'ad tidak merasa ulama, maka siapalah Buya Hamka di hadapan Allah? Maka saya pun akan mundur dari majelis ulama. Kiai, tempat ini tempatnya orang yang akan menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga para ulama kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini karakter yang dicontohkan ulama-ulama kita, para habaib kita, orang-orang yang soleh. Bagaimana mereka menunduk padahal dadanya penuh sesak dengan ilmu. Bagaimana mereka menundukkan mata padahal kepalanya berat dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana mereka menahan mulutnya, cangkemnya, tidak berbicara padahal sebarang suntuk ia tidak tertidur, melainkan duduk di atas sajadahnya. Ia tidak pernah bercerita kepada sesiapapun. Kenapa? Karena ia ingin hanya Allah yang mengetahuinya. Apakah begitu, Kiai? Ya. Mungkin dalam benak kita yang hanya mampu sholat subuh, perasaan dia sudah baik. Bapak tidak pernah melihat bagaimana ulama selong-polong berulama hari-harinya, ya kan? Hula polong berguru-guru mulia kita. Kalau sudah jam 2 malam, sudah duduk sampai pagi di atas sajadah. Kalau sholat, saya membaca kitabnya Imam Tirmidzi, Asy-Syama'il Muhammadiyah, yang mungkin Bapak pernah mendapat rekomendasi dari Habib Munzir bin Fuad al-Musawi. Bagaimana kisah hidup Rasulullah? Rasulullah kalau sudah Allahu Akbar, beliau berdiri, kata Aisyah Ummul Mukminin, seakan-akan ia berdiri dan tidak akan ruku untuk selama-lamanya dan mati dalam keadaan berdiri. Kenapa? Saking lamanya Nabi Muhammad mula kadung macam. Kalau kita berdiri baru 5 menit kesana, aduh ya 5 menit. Mungkin 5 menit untuk 4 rakaat kita. Nabi 1 rakaatnya, kata Aisyah, kukira ia akan meninggal dalam berdirinya. Mula kadung Allahu Akbar, maka kusangka dia tidak akan i'tidal, saking lamanya dia punya ruku, kata Aisyah. Ketika berdiri apa yang dibaca? Ia membaca Al-Baqarah. Rakaat kedua ia membaca Ali Imran. Bayangkan surat itu begitu panjang. Nanti rakaat ketiga ia berdiri lagi, ia berdiri membaca suratul Yasin. Rakaat keempat ia baca suratul Sajadah. Rakaat 5 ia baca Al-Waqiah. Rakaat 6 ia baca Al-Mulk. Ia baca surat-surat panjang yang istimewa itu dilakukan sepanjang malam. Dan ketika ia berdiri jam 2 malam sampai menjelang subuh, ia baru berangkat ke masjid. Dan itu dilakukan sepanjang tula hayat. Tidak pernah ia tinggalkan. Tapi Nabi tetap merasa dia belum pantas untuk ke syurga. Ya Rasulullah, kata Aisyah, mengapa engkau beribadah sampai sebegitu? Bukankah engkau sudah ahli surga? Apa jawaban Nabi? Afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Tidak sukakah engkau kalau aku menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah? Ini fitnatun nubuwah, fatonatun nabi, kecerdasan kenabian. Bagaimana sudah begitu alim, begitu bagus, tapi perasaan ia adalah orang yang belum bagus. Dan muncul ketika kita yang belum apa-apa sudah merasa diri kita ini siapa. Begitu loh, ini lucu. Maka pesan yang pertama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kan hafal Yasin. Kenapa tidak baca Yasin itu waktu tidak ada orang? Kalau kita sholat jemaah kan tidak boleh baca Yasin begitu sampai selesai. Kenapa? Karena Umar pernah ditegur oleh Nabi. Sholat asar panjang sekali, tiba-tiba selesai, jemaah ngeluh semua, pulang. Rasulullah mendengar, ada apa kok ramai sahabat? Tebunakan, kata sahabat, Umar ya Rasul, sholat asarnya cek lanceng, cek abid.
Kata Rasulullah, ya Umar, ta'al, kemari Umar, kamu tadi apa? Sholat asar panjang sekali ya? Iya. Ya Rasul, tiba-tiba perasaanku, aku takut nanti ini sholat terakhirku, maka aku tidak mau selesai dari sholatku. Tak salah, perasaanku ini sholat terakhirku, maka aku panjangkan sholatku. Tapi tak sadar dia jadi imam. Kata Nabi, jangan Umar, idza amma ahadukum falyuqim. Kalau kau jadi imam, ringankanlah sholatmu. Kapan sholat panjangnya kalau begitu? Entar malam waktu tidak ada orang gagah, tidak ada orang uji yang melihat kita baru Allahu Akbar. Inilah rahasia kita dengan Allah. Yasin, Bapak kan hafal Yasin. Thank you. Ini yang surat paling panjang yang kita hafal apa? Yasin itu kan. Yasin itu ya baca. Rakaat pertama Yasin, apalagi yang Bapak hafal? Sajadah, apalagi sajadahnya dibaca. Rakaat 3, 4 baca Al-Waqi'ah. Kalau tidak itu, ya, kalau tidak hafal Al-Waqi'ah sekali ayat selesai, baca bagi 2, Al-Muluk bagi 2. Dibaca saat di hadapan Allah, ibadah kita lebih baik daripada saat di hadapan manusia. Inilah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau sudah begini Bapak rasakan 10 menit saja Bapak begini, Allahu Akbar nikmatnya. Ketika tersungkur sujud 5 atau 10 menit saja sekali sujud itu, ya Allah, benarlah kata ilmuwan Barat dan Jepang bahwa ternyata tidak ada gerakan yang paling baik yang diajarkan dalam semua agama ataupun sistem kesehatan kecuali gerakan rukuk dan sujud dalam sholat yang diajarkan oleh Muhammad kepada umatnya. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad.